Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Sabila Febrianti, Salsa Nabila, dan Aulia Kiraina Renel ingin membahas tentang perumusan perbandingan standar akuntansi pemerintahan atau SAKP dengan IFRS serta tantangan implementasinya. Oke, sebelum kita masuk ke inti, kita membahas pengertian dan tujuan pelaporan SAKP dan IFRS. Oke. Standar akuntansi pemerintahan atau SAKP yaitu aturan akuntansi untuk laporan keuangan pemerintah di Indonesia yang berfokus pada akuntabilitas dan transparansi. Tujuan pelaporannya adalah untuk menilai apakah dana publik digunakan dengan benar, efisien, dan sesuai dengan anggaran. Sedangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah standar akuntansi internasional untuk perusahaan swasta yang berfokus pada informasi bagi investor dan pengambil keputusan ekonomi. Tujuan pelaporannya adalah untuk memberikan informasi kesehatan keuangan perusahaan untuk investasi ataupun untuk memberikan kredit. Oke, saya akan membahas sejarah dan kerangka singkat tentang standar akuntansi pemerintahan dan IFRS. Oke. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah itu menggunakan sistem cash basis, yaitu yang mencatat transaksi ketika ada arus kas masuk dan kas keluar. Tetapi, sejak peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, pencatatan telah berganti menjadi accrual basis, yang mana pendapatan dan belanja dicatat ketika terjadi, bukan adanya uang masuk atau uang keluar. Hal ini meniru praktik internasional yaitu IPSAS yang tujuannya adalah untuk laporan lebih transparan dan bisa dibandingkan dengan negara lain karena menggunakan IPSAS juga. Sedangkan IFRS yaitu yang berawal dari standar internasional bernama IAS yang diterbitkan oleh IASC sejak tahun 1973. Pada tahun 2001, IASC direstrukturisasi menjadi IASB dan sejak itu standar baru dinamakan IFRS. Dan pada tahun 2005, Uni Eropa mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan publik sehingga mempercepat penyebarannya secara global. Kini lebih dari 140 negara telah menggunakan standar IFRS termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyatukan bahasa akuntansi di seluruh dunia. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Sabila Febrianti. Selanjutnya, saya akan memaparkan perbedaan utama antara standar akuntansi pemerintah berbasis IPSAS dengan IFRS. Nah, secara umum, IPSAS diterapkan di sektor publik atau pemerintahan. Tujuan utamanya itu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Sedangkan IFRS itu digunakan oleh perusahaan swasta yang tujuannya untuk memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi investor dan kreditur. Jadi, meskipun ada keselarasan antara IPSAS ini memiliki beberapa penyesuaian khusus yang membedakan dari IFRS. Nah, untuk perbedaannya apa saja? Yang pertama ada perbedaan pada pendapatan. Dalam IPSAS 47, pendapatan itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, binding arrangement, yaitu perjanjian yang mengikat di mana pemerintahan itu punya kewajiban yang jelas terhadap pihak lain. Yang kedua, non-binding transfer, misalnya hibah atau bantuan yang tidak menimbulkan kewajiban langsung. Sedangkan IFRS 15 ada 5 langkah pengakuan pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, menentukan kewajiban pelaksanaan berupa penyerahan barang atau jasa yang unik. Yang ketiga, menentukan harga transaksi termasuk jika ada variabelnya. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan saat kewajiban dipenuhi. Jadi perbedaannya, IPSAS itu lebih sederhana dengan membagi dua jenis transfer. Sementara itu, IFRS itu lebih rinci karena memang ditujukan untuk transaksi komersial dengan pelanggan.
Di sektor publik, belanja transfer ini sangat penting karena pemerintah sering menyalurkan dana ke masyarakat. IPSAS 48 secara khusus mengatur bagaimana pemberi transfer atau pemerintah mengakui beban dan liabilitasnya. Transfer bisa jadi dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Nah, ciri utamanya adalah non-imbal balik langsung. Artinya, penerima tidak harus memberikan barang atau jasa yang sepadan. Sedangkan IFRS itu tidak memiliki standar khusus mengenai belanja transfer. Dalam praktik, perusahaan kadang menggunakan IAS 37 provinsi atau IFRS 9 instrumen keuangan. Tapi itu cuma analoginya saja ya teman-teman, tidak spesifik. Selanjutnya mengenai sewa. IPSAS 43 dibuat selaras dengan IFRS 16, terutama untuk lease. Menggunakan model right of use atau hak guna dan mencatat liabilitasnya. Ditekankan pada sektor publik, misalnya sewa gedung pemerintah atau hak guna lahan. Nah, ini berlaku efektif mulai dari 1 Januari 2025. IFRS 16 pada dasarnya sama, tapi lebih umum untuk entitas komersial. Ada pengecualian untuk sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah. Lalu instrumen keuangan IPSAS 41 hampir sama dengan IFRS 9. Keduanya ini menggunakan konsep klasifikasi SPPI atau Solid Payment of Principal and Interest dan modal bisnis. Pengakuan kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss, dan yang terakhir hedge accounting. Perbedaannya lebih pada konteks penerapan sih. IPSAS ini menyesuaikan untuk kebutuhan pemerintah, sementara IFRS ditunjukkan bagi perusahaan swasta yang mengejar profit. Bagian terakhir adalah aset. IPSAS 45 menggantikan IPSAS 17 dan memberikan tambahan penting, seperti panduan untuk aset heritage misalnya candi, monumen, museum. Lalu panduan untuk infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, gedung sekolah. Lalu memperkenalkan basis pengukuran baru yaitu Current Operational Value yang menilai aset berdasarkan manfaat operasional saat ini, bukan hanya nilai pasar. Berlakunya juga mulai 1 Januari 2025. Sementara itu, IFRS atau IAS 16 itu hanya fokus pada aset komersialnya saja. Tidak ada panduan khusus untuk aset heritage-nya atau infrastruktur pemerintah. Fokusnya hanya pada biaya perolehan atau nilai wajar dengan orientasi menghasilkan arus kas. Artinya IPSAS ini jauh lebih sesuai untuk pemerintah karena memperhatikan aset publik yang unik dan tidak selalu menghasilkan uang tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan dan juga solusi. Pertama, dari sisi kualitas data aset dan inventaris. Banyak aset pemerintah yang pencatatannya belum lengkap dan data inventarisnya tidak akurat. Maka solusinya adalah melakukan digitalisasi pencatatan, stok opname yang rutin, serta audit independen untuk memastikan keakuratan. Yang kedua, tantangan kesiapan SDM dan sistem informasi. Masih banyak akuntan di sektor publik maupun swasta yang belum menguasai standar IFRS atau IPSAS. Sementara sistem akuntansi juga belum terintegrasi. Maka solusinya perlu pelatihan dan sertifikasi serta pengembangan ERP atau sistem akuntansi terintegrasi. Lalu yang ketiga, masalah harmonisasi SAP dengan PSAK atau IFRS. Perbedaan antara standar publik dan juga swasta menyebabkan BUMN atau BLU harus membuat laporan ganda. Solusinya dibutuhkan roadmap harmonisasi regulasi serta panduan teknis konsolidasi. Lalu yang terakhir, terkait adopsi standar baru IPSAS yang cukup kompleks. Sementara regulasi dan pedoman teknisnya masih terbatas. Maka solusinya dilakukan adopsi bertahap melalui pilot project serta sosialisasi intensif.
Nah, sebagai kesimpulan, SAKP dan juga IFRS memiliki fokus yang berbeda. SAKP menekankan akuntabilitas penggunaan dana publik, sedangkan IFRS lebih berorientasi pada kepentingan investor dan keputusan ekonomi. Meskipun ada banyak tantangan, mulai dari kualitas data, keterbatasan SDM, hingga perbedaan standar, hal tersebut dapat diatasi dengan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi, digitalisasi sistem, dan juga adopsi bertahap. Dengan begitu, Indonesia bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan juga sejalan dengan standar internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan SAKP dan juga IFRS beserta tantangan implementasinya. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas lagi tentang bagaimana standar akuntansi di sektor publik dan juga swasta dapat berjalan berdampingan. Terima kasih.